Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Keesokan paginya, ketika Chu Feng bangun dari tidurnya, dia menemukan bahwa Su Rou tidak ada lagi. Tetapi di samping tempat tidurnya, dia meninggalkan beberapa aroma tubuh, dan membiarkannya tahu bahwa Su Rou memang menemaninya selama 1 malam. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat Su Rou dan Su Mei lagi, dia menemukan para saudari itu saling berpegangan tangan, dan tersenyum sambil mengobrol. Melihat penampilan tenang mereka, itu membuatnya tampak seolah-olah semalam tidak ada yang terjadi sama sekali. Ini membuat sedikit kekhawatiran dalam hati Chu Feng, itu menghilang seperti asap. Dia sekali lagi merasakan, betapa kuatnya perasaan kedua saudari itu tentang satu sama lain, dan seolah-olah tidak ada yang dapat membuat konflik muncul di antara mereka. Chu Feng, bagaimana? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Setelah Su Mei melihat Chu Feng, itu dengan tangan kecilnya yang ada di belakang. Dia berjalan mendekati Chu Feng, dan bertanya dengan sia-sia di sebelah telinganya. Kamu gadis kecil, seru Chu Feng. Karena ada rasa bersalah di hatinya, jadi dia merasa agak malu. Dia tidak bisa menghindari untuk mengarahkan pandangannya ke arah Su Rou di dekatnya, tetapi setelah mendapati dia hanya melengkungkan bibir merahnya dan tersenyum dengan indah, lalu segera memalingkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Dia bahkan berpikir bahwa Su Rou telah memberitahu Su Mei apa yang mereka lakukan semalam, atau entah bagaimana Su Mei mengetahui tentang apa yang dia dan Su Rou lakukan. Tetapi ketika bibir merah Su Mei bergetar, dan pesan mental diproyeksikan ke telinganya, Chu Feng langsung terdiam. Lain kali carilah tempat rahasia, dan aku akan memberikan diriku kepadamu kalau begitu. Tapi hati-hati, kita tidak bisa ditemukan lagi oleh saudara perempuan aku. Karena kalau tidak, dia pasti tidak akan memaafkan aku, ucap Su Mei dengan kekuatan mentalnya. Di saat seperti itu, pada hari istimewa festival bulan, meskipun Chu Feng tidak dapat menikmati Su Mei, tapi ia mendapatkan jatah dari Su Rou sekali lagi. Meskipun proses yang terjadi itu membuat Chu Feng sedikit tersesat, dia sekali lagi mengalami betapa kedua kakak beradik itu sangat mencintainya. Alasan mengapa mereka bertindak seperti itu adalah, karena mereka enggan berpisah dengannya. Setelah semua, maka mulai hari ini, Chu Feng akan meninggalkan Akademi Forseas, dan melangkah ke perjalanan yang tidak pasti. Dan pada hari ini juga, itu merupakan hari terakhir ujian murid Akademi Forseas. Para murid yang lulus ujian sebelumnya sudah memiliki instruktur masing-masing, dan saat ini mereka semua memasuki Akademi Forseas. Di antara orang-orang itu, yang paling difokuskan adalah, tentu saja mereka adalah Su Rou dan Su Mei. Instruktur mereka adalah instruktur ilahi, dan mereka benar-benar menimbulkan kecemburuan. Tapi selain Su Rou dan Su Mei, ada juga banyak orang yang dikagumi. Itu termasuk Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Mereka sudah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Akademi Forseas, dan juga memperoleh kesempatan untuk menjadi murid instruktur ilahi. Kesempatan itu saat ini telah ditangkap oleh usaha mereka sendiri. Apakah mereka dapat dengan sukses menjadi murid dari instruktur ilahi atau tidak, dan sejak saat itu semakin naik posisinya, maka itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Mereka yang berjuang untuk menjadi murid instruktur ilahi, semuanya berasal dari generasi muda. Kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka semua adalah jenius. Namun sayangnya di mata Chu Feng, semua jenius itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melihat orang-orang di generasi muda itu, orang-orang muda jenius dengan kekuatan tertinggi, itu hanya berada di tingkat ke-6 dari ranah surga. Dan jika Chu Feng menggunakan kekuatan gunturnya, kultivasinya juga akan memasuki tingkat ke-6 dari ranah surga. Di tingkatan yang sama, siapa yang bisa mengalahkan Chu Feng? Setidaknya sampai sekarang ini, hanya Ziling sajalah yang bisa mengimbanginya. Namun pada kenyataannya, tidak hanya Chu Feng saja,
bahkan Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi tidak memiliki banyak tekanan. Mereka tidak hanya menghancurkan semua penghalang dalam ujian, mereka bahkan mampu mengalahkan semua lawan mereka. Pada akhirnya mereka menjadi murid dari instruktur ilahi, dan menjadi murid jenius yang akan dipandang oleh banyak orang. Dalam prosesnya, mereka dengan kultivasi tingkat ketiga dari ranah surga, itu dengan keras memukuli Sentu Jiang dan Sentu Hai, yang keduanya berada di tingkat keempat dari ranah surga. Dua pertempuran itu adalah satu dari sedikit banyak pertempuran, yang membuat orang berseru dengan kagum. Chu Feng juga merasa bahagia untuk Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan juga Jiang Wuxiang, itu ketika mereka ditatap oleh tatapan kekaguman dan pujian yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka menjadi murid dari instruktur ilahi masing-masing, dan juga menjadi murid yang paling baik, serta memiliki bakat yang paling potensial di Akademi Forseas. Setidaknya, itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya jenius di benua 9 provinsi. Bahkan di wilayah Laut Timur, mereka juga bisa berdiri sendiri. Setelah Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi berhasil menjadi murid instruktur ilahi, Chu Feng memutuskan untuk pergi pada hari yang sama. Karena pada hari ini, mereka yang tidak dapat memasuki Akademi Forseas haruslah pergi. Tetapi ketika pergi, Chu Feng tidak membiarkan mereka mengantarkannya pergi. Itu karena, Chu Feng tidak ingin pergi dengan membawa kesedihan. Dia ingin menjaga hati yang ceria itu, sebelum melangkah ke perjalanan berikutnya. Dan saat dia tiba di depan arai teleportasi, Chu Feng mengenali dua sosok yang dikenalnya. Kedua itu adalah Sentu Jiang dan Sentu Hai. Setelah dikalahkan oleh Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, hidung mereka berwarna biru, dan wajah mereka bengkak-bengkak. Ketika mereka berjalan di tengah kerumunan orang, seketika banyak bisikan yang muncul. Bisikan-bisikan itu sangatlah memalukan. Melihat bibir mereka bergerak sedikit, namun tidak ada suara yang dibuat. Tetapi Chu Feng tahu, bahwa mereka telah mengirim pesan mental. Jadi Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan dengan kekuatannya yang besar, ia menangkap suara mereka. Karena hanya dengan beitulah, Chu Feng bisa mendengarkan percakapan mental mereka. Sialan, kami benar-benar dikalahkan oleh dua orang di tingkat ketiga dari ranah surga. Kali ini kami benar-benar kehilangan banyak wajah. Mendesah. Jika kakak Sentu Lang ada di sini, dia pasti bisa dengan ganas memberikan dua orang itu pelajaran. Tentu saja, jika dia ada di sini, maka dari murid-murid baru pada tahun ini, dia pasti akan menjadi orang yang paling terkenal. Kapan giliran mereka sendiri yang menjadi sorotan? Akan tetapi, mengapa dia masih belum tiba juga? Bukankah dia akan memasuki Akademi Forseas juga? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Siapa yang tahu? Tapi aku sangat yakin, Big Brother Sentu Lang pasti punya rencana sendiri, ucap Sentu Hai dan Sentu Jiang. Sentu Jiang dan Sentu Hai memang sedang mengeluh tentang segalanya, itu karena kekalahan mereka dalam pertempuran. Selain itu dari kata-kata mereka juga, Chu Feng juga mengkonfirmasi bahwa mereka memang berada dalam kelompok yang sama dengan Sentu Jiang. Oh, siapa ini? Sentu Jiang dan Sentu Hai kan? Apa yang terjadi? Padahal aku tidak melihat kamu hanya sehari saja, namun kepala kamu sudah menjadi kepala babi. Oh, aku tahu. Kamu pasti telah menerima beberapa pukulan dari pertarungan hari ini ya. Perbuatan siapa itu? Itu bukan dari Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang kan? Ini benar-benar memalukan kalian. Karena tadi malam, kamu bahkan meletakkan berita di luar sana, dan berkata kamu akan memukuli Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Lalu bagaimana bisa, hari ini ketika kamu benar-benar pergi berperang, kamu dikalahkan dalam kondisi ini? Jadi kamu hanya tahu bagaimana cara untuk menyombongkan diri, dan tidak ada kelebihan yang lain. Ucap Chu Feng dengan nada menghina. Setelah menguping pembicaraan mental mereka, Chu Feng dengan sengaja berjalan ke arah mereka. Dia mengejeknya dengan suara keras, dan seolah berharap seluruh dunia bisa mendengarnya. Kamu, seru keduanya. Keduanya sudah dipenuhi dengan amarah, dan ketika mereka diolok-olok oleh Chu Feng, wajah mereka segera menjadi merah. Setelah menjadi sangat marah, itu membuat urat nadi mereka hampir keluar.
mendengus. Tapi mereka berdua tidak banyak bicara, dan berbalik dengan mendengus dingin. Itu karena, mereka memang telah dikalahkan. Hal itu adalah sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Jika mereka terus membela diri atau melemparkan penghinaan, mereka tidak akan mendapat apa-apa selain cemoohan. Jadi, mereka hanya bisa menerimanya dengan kesal. Jangan pergi. Ayo kita ngobrol sebentar lagi. Apakah kamu tidak dapat mengambil beberapa kata lagi? Apakah kamu tidak tahu, apa artinya saran bijak yang bertentangan dengan telinga? Sungguh menyedihkan. Jika aku adalah kalian berdua, aku akan membenamkan diri ke dalam lubang di dinding. Tempat anjing seperti dinasti Sentu, itu adalah tempat yang khusus untuk mengumpulkan para sampah. Ucap Chu Feng. Meskipun mereka berdua sudah berbalik, Chu Feng tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Suara penghinaannya sangat keras, dan hanya setelah mereka berdua menghilang dari garis pandangnya, Chu Feng kemudian tersenyum ringan, dan seolah-olah beberapa rencana jahatnya telah berhasil. Segera setelah itu, dengan mengandalkan arai teleportasi, Chu Feng meninggalkan Akademi Forseas. Namun dengan cerdiknya, dia mengetahui bahwa ada dua orang yang diam-diam mengikutinya. Adapun siapakah mereka berdua, Chu Feng sudah tahu bahkan dengan mata tertutup. Mereka pasti Sentu Jiang dan Sentu Hai. Mereka berdua sudah tidak senang pada Chu Feng, dan ditambah lagi, dia telah mengejek mereka hingga sedemikian rupa barusan saja. Bagaimana mungkin mereka bisa benar-benar menanggung penghinaan itu? Kali ini dengan mengikutinya, mereka secara alami bertujuan untuk memberi Chu Feng pelajaran. Namun karena sedikit yang mereka ketahui, bahwa penghinaan sebelumnya hanyalah rencana yang dibuat oleh Chu Feng. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka bisa dengan keras memukul Chu Feng, tetapi mereka tidak mengetahui faktanya, bahwa mereka sudah dibawa ke jalan menuju kematian. Dalam Akademi Forseas, pertempuran sewenang-wenang sangat dilarang. Dan terlebih lagi, pembunuhan sewenang-wenang juga sangatlah dilarang. Jadi, jika Sentu Jiang dan Sentu Hai ingin bertarung melawan Chu Feng, mereka harus mengikutinya sampai dia meninggalkan wilayah Akademi Forseas, sebelum mereka bisa melakukan apapun padanya. Tapi sayangnya, Chu Feng tidak mudah ditangani seperti yang mereka pikirkan. Setelah dia meninggalkan tanah Akademi Forseas, Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri tubuh, yaitu naga bepergian melalui 9 surga, itu dia lakukan untuk meningkatkan pergerakannya agar lebih cepat lagi. Meskipun kecepatan Dragon Traveling Through Nine Heavens tidak sebanding dengan teknik Dashing Azure Dragon, tapi teknik itu masih sangat cepat. Teknik itu memaksa Sentu Jiang dan Sentu Hai untuk menggunakan semua yang mereka miliki, namun mereka masih tidak bisa mengejar Chu Feng. Meskipun mereka berdua tidak bisa menyusulnya, tapi mereka juga tidak ditinggalkan olehnya. Mereka maju ke depan dengan tingkat kecepatan yang sama. Pada awalnya, mereka berdua bahkan berpikir bahwa Chu Feng telah menemukan mereka. Akan tetapi, mereka menemukan dalam waktu tidak tepat ini, apakah dia mulai cemas. Dan terlebih lagi, dia bahkan bernyanyi ketika dia bepergian. Bagaimana dengan sikapnya di waktu yang senggang itu, ini bahkan dekat dengan persiapan untuk kedatangan musuh. Jadi, dua bersaudara Sentu Jiang dan Sentu Hai memutuskan, bahwa Chu Feng belum menemukan mereka. Tapi metode gerakan Chu Feng terlalu menyimpang. Bukan hanya kecepatannya yang cepat, namun ketika dia bergerak, dia bahkan tidak tidur atau istirahat, tidak makan ataupun minum. Dan ketika dia bergerak, dia melanjutkan tanpa henti selama beberapa hari. Tapi secara alami, Sentu Jiang dan Sentu Hai yang membenci Chu Feng dan yang lainnya sampai ke tulang, mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuh Chu Feng. Karena itulah, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Jadi, mereka terus mengikutinya. Hanya setelah memasuki wilayah kedai mewah itu, mereka menemukan bahwa jejak Chu Feng telah menghilang. Sialan, kemana perginya bocah itu? Kenapa dia tiba-tiba saja menghilang, ucap Sentu Jiang. Sentu Jiang berdiri di atas kedai mewah, dan kemudian melihat ke bawah. Namun sayangnya, bahkan dia tidak bisa melihat bayangan Chu Feng. Dia tidak bisa menahan panik, karena semakin banyak dia merasa,
bahwa mereka mungkin telah dipermainkan oleh Chu Feng. Ini cukup familiar. Oh surga, tempat ini, bukankah ini adalah kedai tempat kami beristirahat, ketika kami pertama kali datang ke wilayah Laut Timur? Ucap Sentuhai. Setelah Sentuhai secara terperinci mengamati hal-hal di bawah ini, ia tiba-tiba menjadi terkejut. Itu benar, pada saat itu, masih ada orang yang beredar di tempat ini, dan kedai itu bahkan sangat makmur. Mengapa kedai itu dihancurkan hingga seperti ini? Pasti ada sesuatu yang telah terjadi di sini, ucap Sentu Jiang. Mendengar kata-kata Sentuhai, Sentu Jiang menemukan juga bahwa, memang benar itu adalah kedai yang telah mereka istirahati sebelumnya. Krik krik krik. Tetapi ketika mereka sedang bingung, dari pusat kedai minuman, suara-suara aneh segera terdengar. Beberapa suara datang dari sana, mari kita cepat memeriksanya, ucap Sentu Jiang. Mendengar suara-suara itu, ekspresi Sentu Jiang dan Sentuhai segera berubah. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah menemukan Chu Feng, lalu dengan cepat mereka terbang ke arah suara itu. Ini, apa ini? Seru keduanya. Tetapi ketika keduanya terbang, dan melihat objek dari mana suara itu berasal, mereka buru-buru menutupi mulut dan hidung mereka, dan bahkan mereka hampir muntah. Karena di bawah mereka, itu ada lubang kotoran yang berputar-putar. Saat ini gelembung terus terbentuk dari kotoran, dan suara blubuk-blubuk-blubuk juga berasal darinya. Pada saat yang sama, bau tokai juga meresap ke tanah itu. Bang! Tapi tiba-tiba saja, dari dalam lubang kotoran itu, sebuah ledakan segera meledak. Pada saat yang sama, seperti gunung berapi meletus, tempat kotoran itu melonjak ke langit. Sialan! Teriak keduanya. Melihat benda berwarna kuning melesat ke arah mereka, wajah Sentu Jiang dan Sentuhai menjadi hijau. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri tubuh mereka yang terkuat, dan menghindarinya ke samping. Hanya dengan melakukan itu, mungkin mereka bisa terhindar dari ternodai oleh kotoran. Hahaha, akhirnya, aku bisa keluar juga, ucap seseorang. Tetapi ketika mereka berdua merayakan keberhasilan mereka untuk menghindari bencana seperti itu, sebuah suara yang gembira tiba-tiba terdengar di langit penuh dengan kotoran. Melihat ke arah asal suara itu, Sentu Jiang dan Sentuhai segera tercengang, dan bahkan menggosok mata mereka dengan cepat. Itu karena, mereka tidak berani mempercayai adegan yang terjadi di depan mata mereka. Karena pada saat itu juga, mereka mengenali orang yang berdiri di udara dan tertawa dengan gila. Dia adalah jenius nomor 1 dari dinasti Sentu, dialah Sentu Lang. Kakak Sentu Lang, apakah ini benar-benar kamu? Dengan emosi yang tak terbayangkan, Sentu Jiang dan Sentuhai berteriak pada saat yang sama. Jiang kecil, hai kecil, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sentu Lang bertanya balik. Melihat Sentu Jiang dan Sentuhai, ekspresi Sentu Lang segera berubah, dan merasa sangat terkejut. Kakak, itu sesuatu yang harusnya kami tanyakan padamu. Mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam ujian Akademi Forseas, dan mengapa kamu malah berada di sana? Sentu Jiang menunjuk ke lubang kotoran di bawahnya, dan menjawab pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan. Ini cerita yang panjang. Tapi sialnya, aku benar-benar menemukan nasib buruk, jawab Sentu Lang. Mendengar Sentu Jiang bertanya tentang itu, Sentu Lang tidak menyembunyikan apapun, dan secara kasar menguraikan apa yang terjadi padanya. Apa? Jadi sesuatu seperti itu telah terjadi, seru keduanya. Dan setelah mengetahui bahwa Sentu Lang disegel ke dalam lubang kotoran oleh seseorang, yang bahkan orang itu lebih muda darinya, Sentu Jiang dan Sentuhai hanya bisa tercengang, dan bahkan merasa agak tidak percaya. Karena bagaimanapun juga, mereka memahami kekuatan Sentu Lang. Dia adalah jenius nomor 1, di dalam beberapa ratus tahun sejarah dinasti Sentu mereka. Sebutan itu sama sekali tidak diperoleh secara keliru, dan mereka bahkan merasa bahwa, jika Sentu Lang berpartisipasi dalam ujian Akademi Forseas, dia akan menjadi orang paling terkenal di sana. Mungkin saja dia bahkan akan menjadi orang terkuat dalam ujian.
Namun saat ini, kekuatan seseorang sebenarnya berada di atas Shen Tulang, sedangkan orang itu lebih muda darinya. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Betul sekali. Jiang kecil, hai kecil, saat ini ujian Akademi Forseas seharusnya sudah selesaikan, lalu mengapa kamu tidak menunggu di dalam akademi, dan malah datang ke tempat ini? Tanya Shen Tulang dengan penasaran. Jangan sebutkan itu. Kami awalnya datang ke sini untuk mengejar seorang bocah, tetapi siapa yang mengira, bahwa setelah tiba di tempat ini, ia malah menghilang. Shen Tujiang berkata dengan wajah penuh amarah. Semakin dia memikirkan dirinya dan Shen Tuhai, itu semakin membuat mereka merasa bahwa mereka mungkin telah ditipu. Jiang kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku, tanya Shen Tulang. Melihat kemarahan mereka, Shen Tulang tahu bahwa kedua saudara lelakinya mungkin telah dianiaya. Shen Tujiang dan Shen Tuhai juga tidak menyembunyikan apapun. Mereka secara kasar menceritakan peristiwa yang terjadi pada Shen Tulang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya ada seseorang yang berani menggertak saudara-saudaraku seperti itu, ucap Shen Tulang. Memang benar setelah mengetahuinya, Shen Tulang mengertakkan gigi dengan amarah yang meluap-luap, kemudian menepuk dadanya dan menjamin. Jiang kecil, hai kecil, kalian jangan khawatir. Dari apa yang kamu katakan, dia seharusnya tidak lari terlalu jauh. Saat ini, aku akan membantu kalian untuk mencarinya. Dengan kekuatan aku, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri dari telapak tangan aku, ucap Shen Tulang. Wah, itu keren. Kakak, jika itu kamu, jangankan dia, bahkan beberapa murid di Akademi Forseas tidak akan berakhir dengan baik. Ucap keduanya. Pada saat itu, Shen Tujiang dan Shen Tuhai bertindak seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Kalian tidak perlu repot-repot mencariku, aku sudah ada di sini, ucap Chu Feng. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang keras dan jelas tiba-tiba meledak di udara. Segera, raungan naga yang mengesankan tiba-tiba beresonansi juga. Pada saat itu, mereka melihat angin bertiup di mana-mana. Awan bergeser di sekitar, dan naga besar berwarna biru dengan kekuatan yang kuat langsung muncul di langit. Dan di kepala naga biru besar tersebut, itu ada seseorang yang telah berdiri. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar berani muncul di depan kami. Kakak, ini dia orangnya. Dia adalah orang yang mempermalukan kami berdua di depan umum. Hari ini, kamu harus mengulurkan tangan kepada kami, dan memberikan anak nakal ini pelajaran yang baik. Ucap keduanya. Ketika mereka melihat Chu Feng, Shen Tujiang dan Shen Tuhai sangat gembira. Tetapi ketika mereka melemparkan pandangan mereka pada Shen Tulang, dan menunggu serangannya agar dapat menyiksa Chu Feng untuk sementara waktu. Wajah mereka tidak bisa untuk tidak berubah, dan dengan nada yang sangat gugup, mereka berteriak bersamaan. Kakak, kamu, ada apa denganmu? Teriak keduanya dengan heran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.